Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi wa rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran Qiraatul Kitab Tuhfatul Thulab, yang mana ini merupakan pertemuan yang keempat bagi saya untuk meneruskan bab tayamum. Namun anak-anakku, untuk pembelajaran yang ketiga kemarin ada sedikit kesalahan, yaitu pada lafadz min a'lahu. Kemarin tak sampaikan bahwa min a'lahu, a'la adalah isim mangkus. Jadi yang benar adalah isim maksur, ya. Isim maksur yang mana seluruh i'rabnya isim maksur, rafa, nasab, jer, itu semuanya pakai muqaddarah. Kemudian juga kemarin ada yang salah sedikit, bahwasanya lafal mirfaqo ini yang terakhir itu kami beri makna kemiren loro, padahal di atas sudah tak beri makna sikot loro. Jadi yang benar adalah sikot loro. Itu ralat kami dari pembelajaran atau pertemuan yang ketiga kemarin. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah wanahwu wa'adamu khailin, wa'adamu nahwi haidin, lan ora anane sepadane haid, illa fi tayammumin, kejaba ing dalem tayamum, linahwi ihramin, krana sepadane ihram. Wa adamu hailin, lan ora anane perkara kang ngalang-alangi. Wa taqaddumu izalatin najasati, lan dadi dhisike ngilangi najis. Diilangi an badanihi, saking awake wong. Wal ilmu lan ngawroi. Ngawroi no apa? Bil kiblati, ngawroi bil kiblati kelawan kiblat. Wa bidukhulil waqti, ay wal ilmu bidukhulil waqti, lan ngawroi bidukhulil waqti kelawan mlebune wektu. Wa talabul ma'i, lan goleki banyu. Wa naklut turabi, lan minda lebu fihi ing dalem wakti. Jadi kita bahas lafadznya dulu. Wa adamu nahwi haidin. Jadi termasuk syarat wa adamu nahwi haidin, wawunya wawu atof. Atofnya kepada lafal yang paling atas, yaitu durbatun lil wajhi. Makanya di situ dibaca adamu rafa, sama dengan lafal durbatun. Nah, adamu itu adalah masdar dari adimaya, dimu adaman. Hailin dibaca jar karena sebagai mudhof ilaih. Hailin itu dari kata dia adalah isim fa'il dari fi'il madhi hala yahulu fahuwa hailun. Wa taqaddumu izalatin najasati. Wa taqaddumu juga sama. Wawunya wawu ataf, atafnya kepada lafal durbatun. Taqaddum itu adalah masdar, bukan fi'il madhi. Beda nek taqaddama fi'il madhi. Nah di sini taqaddum dari fi'il madhi, taqaddama ya taqaddamu taqadduman. Makanya di sini taqaddum adalah masdar. Izalati najasati, izalati dibaca jar karena sebagai mudhof ilaih, an-najasati juga dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Izalah itu dari fi'il madhi
azala, yuzilu, izalatan. An-najasati, ini berarti ini susunan takodum, izalah, an-najasati itu adalah susunan idhofah. Takodum sama izalah disebut idhofah sudah bisa karena takodum sebagai mudhof, izalah sebagai mudhof ilaih. Izalah sama an-najasah juga susunan idhofah, izalah sebagai mudhof, an-najasati sebagai mudhof ilaih. An badanihi, an adalah huruf jar, maknanya mujawazah, ngelewati, ngilangi najis, an badani menjauh dari awake wong. Mulane annya adalah an mujawazah. Badanihi dibaca jar, jarnya dengan memakai huruf an, alamat jarnya pakai kasroh ni itu ya, badani. Sementara hi adalah dhamir muttasil. Wal ilmu itu wawunya wawu atof. Atofnya kepada lafal dorbatun. Ngawaroi bil kiblati kelawan kiblat. Nah ini berarti apa? Bil kiblati itu ta'aluknya kepada lafal al ilmu. Jadi ba huruf jar berta'aluk pada lafal al ilmu. Wabidukhulil wakti, wawunya wawu atof, atofnya kepada lafal bil kiblati. Mulane cara takdirane wal ilmu bidukhulil wakti. Nah, kenapa di sini diulang huruf jarnya? Untuk masalah mengulang huruf jar ini memang terjadi perkhilafan di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib diulang ketika atof pada lafal yang dibaca jar, itu berarti wajib mengulang huruf jarnya. Ada yang mengatakan tidak. Nah di sini diulang kembali. Jadi di kitab ini berarti mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengulangi huruf jar dalam lafal yang diatofkan kepada lafal yang dibaca jar dengan huruf jarnya wajib diulangi. Itu di kitab itu menurut ulama yang mengatakan wajib mengulangi. Wa talabul ma'i, ini juga sama, wawunya wawu ataf pada lafal dorbatun. Tolab sama seperti yang kemarin. Tolab itu adalah masdar dari fi'il madhi tolaba yatlubu tolaban. Al-ma'i dibaca jar karena sebagai mudhof ilaih, tapi sebenarnya ya dia menjadi maf'ul. Tolaba, tolabun golek al-ma'a ing banyu. Nah, di sini karena menjadi mudhof ilaih, ya di sini maf'ul be yang mestinya dibaca nasab ya dibaca jar karena sebagai mudhof ilaih. Wa naqlut turabi lan mindah lebu. Mindah lebu fihi ing dalam wakti. Nah ini juga sama. Wawunya adalah wawu ataf. Lafal wanaklu wawunya wawu ataf. Atafnya pada lafal dorbatun. Nah at-turabi dibaca jar karena sebagai mudhof ilaih. Fihi ing dalam wakti. Jadi ini fi-nya adalah huruf jar, hi-nya adalah dhamir muttasil. Nah ini sekarang kita urai tentang maknanya sedikit-sedikit. Wa adamu nahwi haidin, syaratnya daripada tayamum tidak adanya haid bagi pelaku tayamum. Ini tidak boleh. Makanya di sini sebenarnya tidak hanya haid karena di situ ada kata-kata nahwi. Itu berarti nifas juga sama. Haid nifas itu bagi orang yang haid nifas tidak boleh bertayamum. Illa fi tayamumin li nahwi ihramin, kecuali dalam tayamum yang mana di situ diperuntukkan untuk ihram ya. Ketika tayamum yang mana diperuntukkan untuk ihram, di situ walaupun yang ihram itu sedang haid diperbolehkan ya, bolehkan. Jadi tayamum dalam keadaan haid ketika di situ untuk ihram
maka hal tersebut tetap diperbolehkan. Wa adamu hailin, lan ora anane perkara sing ngali-ngalingi. Ngali-ngalingi apa? Bainat turab wal mamsuh. Jadi apa? Ketika mengusap wajah atau mengusap tangan, itu syaratnya di tangan atau di wajah tersebut tidak ada hal yang menghalangi untuk sampainya debu kepada wajah ataupun tangan tersebut. Jadi jangan sampai ada solasinya, ada lemnya yang melekat di wajah atau di tangan. Nah, itu jangan sampai. Makanya harus dihilangi dulu. Tapi jangan sampai ada HL, sesuatu yang menghalangi sampainya debu kepada anggota tayamum yang mau dibasuh, yang mau diusap. Wa taqaddumu izalatin najasati an badanihi. Syaratnya tayamum adalah harus menghilangkan najis terlebih dahulu dari tubuhnya orang yang mau tayamum. Jadi orang yang mau tayamum itu tubuhnya harus tidak ada najisnya. Lah, kenapa harus begitu? Wong dalam wudu kan tidak ada persyaratan harus menghilangkan najis yang ada di tubuh terlebih dulu. Tapi kenapa dalam tayamum itu demikian? Sebab dalam tayamum itu kan niatnya kan tidak lirofil hadas, tidak menghilangkan hadas. Karena apa? Memang tayamum nggak bisa menghilangkan hadas. Lah tayamum itu kan listibahatis sholat, demi diperbolehkannya sholat. Lah demi diperbolehkannya sholat, sementara ketika di tubuhnya masih ada najis, padahal syaratnya sholat itu adalah tubuhnya harus terhindar dari najis. Masa yang diniati demi diperbolehkannya sholat, sementara sholatnya sendiri ada penghalangnya, ada maneknya, yaitu ada najis di tubuh yang mana tidak boleh melakukan sholat. Itu ada yang mengatakan alasannya begitu. Ada yang mengatakan alasannya adalah sebab kalau di tubuh masih ada najis, dia itu berarti tandomuh lin najasa, gelepotan terhadap najis. Padahal yang namanya tayamum itu toharoh sing dhaifah, bersuci yang sifatnya lemah. Makanya tidak bisa menanggung terhadap najisnya badan. Beda kalau orang berwudu. Ketika berwudu ternyata tubuhnya ada najisnya, itu enggak apa-apa. Karena apa? Di anal wudu toharotun sing kawiyatun. Kita lanjutkan. Wal ilmu bil kiblati wa bidukhulil wakti. Syarat daripada tayamum selanjutnya adalah harus mengetahui kiblat itu mana. Ketika tayamum itu memang diperuntukkan untuk sholat, maka dia harus mengetahui kiblatnya itu mana. Jangan sampai belum tahu kiblat sudah tayamum dulu. Kan tadi sudah saya katakan, yang namanya tayamum kan listibahatis sholat. Ya, ketika listibahatis sholat berarti apa? Berarti dia harus tahu kiblatnya dulu. Sebab supaya lebih siap setelah tayamum langsung sholat, tidak mencari kiblatnya lagi. Ini kalau memang tayamumnya demi untuk sholat. Wa bidukhulil wakti. Kemudian syaratnya tayamum lagi harus mengetahui terhadap masuknya waktu sholat. Kenapa demikian? Sebab sekali lagi tayamum adalah toharo yang sifatnya darurat. Berarti tidak ada darurat sebelum waktu sholat itu masuk ketika tayamum tersebut dipergunakan untuk sholat atau demi listibahatis sholat. Wa tolabul ma'ilan golai banyu. Jadi syaratnya tayamum harus mencari air dulu. Ketika sudah enggak ada, maka baru boleh melakukan
tayamum sebagaimana yang kemarin tadi sudah disinggung. Tolabul ma itu juga termasuk syarat. Nah, sini diulang kembali bahwa mencari air sebelum bertayamum bagi orang yang bertayamum karena nggak ada air, maka syaratnya harus mencari air dulu. Makanya kemarin udah tak singgung, Al-Qur'annya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu nggak menemukan air. Tembung nggak menemukan itu berarti sebelumnya ada usaha untuk mencari dulu baru tidak menemukan. Lah, ayatnya kan begitu. Maka di sini wajar bila dalam syarat tayamum haruslah tolabul ma, mencari air sebelum melakukan tayamum. Wanaklut turabi lan mindalebu fihi ing dalam waktin. Jadi ketika mau tayamum untuk sholat ini atau untuk apapun itu harus dipersiapkan dulu, debunya harus dipersiapkan dulu, baru setelah waktunya masuk langsung dibuat tayamum. Jadi apa? Naklut turab fil wakti. Jadi apa? Minda lebu, mengambil debu itu haruslah masih sudah di dalam waktunya. Jadi mek awuse dipersiap nonok kono, kemudian baru dibuat tayamum ketika waktu itu sudah masuk waktunya. Kalau sholat berarti waktunya sholat sudah masuk. Wayab tululan batal. At-tayammumu apa tayamum. Batale bihadasin sebab hadas. Wariddatin lan kemurtatan metu sangka agama Islam. Wabiru yati main lan sebab ningali banyu. Watawahumihi lan sebab nyongko ananing banyu. Wakudrotin lan sebab mampu ala samanihi ing atase regane banyu. Wazawali illatin lan sebab ilangi penyakit. Bila hailin kelawan tanpa anane perkara kang ngalang-alangi. Ngalang-alangi apa? Ministikmalil mak dari menggunakan air. Illa fi sholatin kejaba ing dalam sholat. Fil arba'i ing dalam masalah papat al akhirati kang akhir-akhir. Wa bi iqamatin lan sebab iqamah niat sebab mukim au niyatiha utawa niat iqamah wa huwa hali utawi wong iku fi sholatin ing dalam sholat maksuratin kang di kosor ba'da ghairi tawahumi ing dalam sause ora anane nyongko. Jadi wayab tulu wawunya adalah wawu atof ya, atof pada wasurutuhu. Wasurutu atau kepada yang sebelumnya yahtasu. Nah, yahtasu awit-awitan. Wayab tulu at-tayamumu. Wayab tulu adalah fi'il mudhari' dari madi batola yab tulu. Di sini dibaca rafa, yang merafakan adalah amil maknawi. At-tayamumu menjadi fa'il daripada lafal yabtulu. Bihadasin, baknya adalah ba huruf jar, yang mana bimakna sababiyah. Bihadasin sebab hadas. Hadasin adalah kalimat isim, alamat isimnya dimasuki huruf jar bi sama hadasin tanwine. Jadi dengan tanwin. Alamatnya ada dua, ada huruf jar dan ada juga tanwin. Hadasin dari fi'il madhi hadasa yahdusu hadasan. Wariddatin wawunya wawu atof kepada lafal bihadasin. Makanya dibaca riddatin jar karena atof pada lafal bihadasin yang mana dia dibaca jar juga. Wa biru yatimain ay wayab tulu at-tayamumu biru yatimain. Nah, ini sama dengan kasus yang tadi, mengulang huruf jar karena di sini biru yatin atof kepada lafal
bihadasin. Biru'yati ma'in, ru'ya dari fi'il madhi, ro'a yara ru'yatan, ru'yan wa ru'yatan, ya, wa ru'yatan. Ru'yati ma'in itu dibaca jer, yang mana sebenarnya dia adalah menjadi maf'ul, ru'yatin ma'an, hasilnya begitu. Nah, karena didofakan maka menjadi ru'yati ma'in. Watawahumihi wayabtulu at-tayammumu biru'ya bitawahumi ma'in. Jadi tawahumihi atau friguni lafal biru'yati ma'in. Ya. Makanya diwaca tawahumi karena biru'yati juga dibaca jer, tawahumi juga akhirnya dibaca jer karena mengikuti biru'yatin. Jer sama jernya. Wa kudrotin wayabtulu tayammumu bikudrotin. Jadi wa kudrotin atofnya pada lafal bihadasin. Oleh karena itu akhirnya ikut dibaca jer sama jernya. Mampu ala samanihi atase regane, ala huruf jer samanihi ini adalah dibaca jer. Karena memang mutaadinya lafal kodaro atau kodiro itu biasanya memang pakai ala. Makanya di sini kudrotin dimutaadikan memakai huruf jer ala. Wa zawali illatin wa yabtulut tayamumu bi zawali illatin. Jadi zawali illatin atofnya kepada lafal bi hadasin. Lain diwaca zawali ya. Zawal itu zala yazilu zawalan ya. Di situ adalah master. Illatin menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih mudhofnya adalah lafal zawala. Bila hailin, baknya huruf jer, lannya adalah huruf nafi, hailin dibaca jer, yang mengejarkan adalah bi huruf jer tadi. Ila fi sholatin, kejaba yang dalam sholat, ila adalah huruf istisna. Fi huruf jer, sholatin diwaca jer. Fil arba'i ing dalam piro-piro masalah atau perkara al akhirati kang ing dalam piro-piro perkara papat al akhirati kang akhir. Perkara papat iku sing akhir apa? Ya mulai dari zawali illatin, kudrotin ala samanihi, watawahumihi sama wabiru yati ma'in. Itu berarti arba al akhirah. Wa bi iqamatin wayabtulu at-tayammumu bi iqamatin. Bi iqamatin wa bi iqamatin wawunya adalah wawu atof, atofnya pada lafal bi hadasin. Wa bi mulane temriku mengulang huruf jer. Au niyatiha atau niat iqamah. Jadi au adalah huruf jer, niyatiha ini diatofkan pada lafal bi iqamatin. Wa yabtulu at-tayammu bi iqamatin wa bi niyatil iqamah. Wa huwa halayu wong sapa? Wong sing niat iqamah utawa iqamah niki wau fi sholatin iku ing dalem salat maksuratin kang dikosor. Maksuratin adalah menjadi sifat dari lafal sholatin. Ba'da ghairi tawahumi, ba'da adalah merupakan dorof yang mana dibaca nasab. Tawahum ghairi dibaca jer karena sebagai mudhof ilaih. Tawahumi juga sama dibaca jer karena sebagai mudhof ilaih. Itu penjelasan tentang tarkibnya. Sekarang kita kupas sedikit-sedikit tentang apa? Sedikit-sedikit tentang arti daripada yang sudah dimaknai. Wayabtulu at-tayammumu bihadasin. Jadi yang termasuk membatalkan tayamum adalah karena adanya hadas. Kita tahu bahwa hadas besar maupun hadas kecil itu dapat membatalkan terhadap tayamum. Demikian wudhu. Wudhu ketika ada hadas besar, ini dia wajib mandi dulu. Tapi sebenarnya hadas besar
misalnya keluar sperma itu nggak membatalkan wudhu, tetapi dia wajib mandi. Nah dengan mandi hadas kecilnya otomatis ikut hilang kalau memang selama mandi tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Kalau selama mandi membatalkan wudhu ya berarti dia punya hadas kecil lagi, harus wudhu lagi. Nah, di sini ulang disebutkan juga karena memang tayamum itu adalah ganti daripada wudhu, maka ketika dia punya hadas dia juga wudhunya menjadi batal. Waridatin yang termasuk membatalkan tayamum adalah adanya kemurtatan ya. Adanya kemurtatan yang dilakukan oleh orang yang bertayamum. Karena tayamum itu adalah merupakan rukhsah. Lah rukhsah itu diperbolehkan atau diberikan kepada orang Islam yang mana setelah memenuhi persyaratan. Makanya ketika dia keluar dari agama Islam, otomatis tidak boleh mengambil rukhsah tayamum tersebut. Sehingga tayamum tersebut menjadi batal karena dia keluar dari ahliyah terhadap rukhsah. Jadi dia tidak layak lagi mendapatkan rukhsah dari Allah dengan dia melakukan kemurtatan. Kita lanjutkan. Wa biru yatimain wa tawahumihi. Termasuk yang membatalkan wudhu adalah ketika dia melihat adanya air. Ya, watawahumihi atau menyangka adanya air. Ini orang yang bertayamum ketika atau karena tidak ada air. Maka ketika dia melihat ada air, itu otomatis tayamumnya menjadi batal. Atau menyangka ada air juga sama, ini menjadikan tayamumnya batal. Ya, tayamumnya batal. Kecuali melihatnya itu di tengah-tengah sholat ya. Kalau di tengah-tengah sholat ada yang mengatakan tidak usah dibatalkan, diteruskan saja ya, diteruskan saja. Karena ini tadi kan kalau yang membatalkan itu kan kalau memang sebelum tayamum dan sebelum sholat. Atau setelah tayamum tapi sebelum sholat itu juga batal. Ya. Tapi kalau sudah di tengah-tengah tidak usah dibatalkan juga tidak apa-apa. Ada yang mengatakan begitu. Pokoknya itu terjadi perkhilafan dalam hal tersebut. Wa kudrotin lan sebab mampu ala samanihi ing atase regane banyu. Jadi termasuk orang yang diperbolehkan tayamum kan ketika ada air tapi dia tidak mampu membeli. Maka pada saat itu dia boleh tayamum karena nggak mampu membeli. Lah sekarang tiba-tiba dia mampu membeli. Maka ketika sudah mampu membeli, dia tidak boleh melakukan tayamum. Kalau sudah tayamum, otomatis tayamumnya menjadi batal kalau memang belum sholat. Ya, belum sholat. Tapi kalau sudah sholat ya nggak usah. Wa zawali illatin bila hailin. Jadi termasuk termasuk syarat daripada tayamum adalah yang membatalkan tayamum adalah di situ hilangnya penyakit. Nah, termasuk orang boleh tayamum kan karena punya penyakit, punya ilat. Oleh karena itu ketika ilat tersebut hilang, otomatis tayamumnya menjadi batal. Tapi bila hailin artinya begini, ru'yati ma'in, tawahumi ma'in, kudrotin ala samanihi, zawali ilatin. Akan tetapi di situ ada hail, ada hal yang menghalangi untuk menggunakan air tersebut. Roh banyu ya, bertayamum roh banyu, tapi ternyata banyune niku napa? Ana haile, ana macane, ana musuhe ya. Atau misalnya punya uang untuk membeli air, tetapi ternyata uang itu ada gunanya untuk kehidupan sehari-hari. Maka itu namanya ada hail, ada hal yang menghalangi terhadap menggunakan air ataupun harga yang dia mampu tadi digunakan untuk yang lain, itu namanya hail. Illa fi sholatin kejaba yang dalam sholat fil arba'i ing dalam masalah papat al akhirati kang akhir. Nah, makanya ini tadi kalau sudah di dalam sholat
dalam masalah melihat air, menyangka air, mampu untuk membeli air, hilangnya ilat ya, itu kok dalam sholat, maka tayamumnya tidak dianggap batal. Masalah 4 yang akhir kan itu ya, mulai dari zawalu ilatin, kudrotin ala samanihi, watawahumihi, sama ru'yati ma'in. Kalau itu kok terjadi di dalam sholat yang memakai tayamum, maka tayamumnya tidak menjadi batal. Ini adalah pengecualian. Wabi iqamatin auniyatiha wa huwa fi sholatin maksuratin. Ini ada orang yang sholat kosor. Sholat kosor ternyata di situ dia niat mukim atau memang mukim ya, asalnya sholat kosor belum selesai, di tengah-tengah sholat ternyata dia niat iqomah utawa iqomah. Maka kalau sholat itu kok dilakukan dengan pakai tayamum, maka tayamumnya menjadi batal. Makanya di sini dengan dia bermukim, dia niat mukim, menjadikan tayamumnya menjadi batal. Ketika sholatnya itu dilakukan dengan mengkosor. Wa yukhalifu al-wudu'a fi annahu la yarfa'ul hadasa wa annahu la yajibu isalut turabi fihi ila manabitis sya'ri wa in khaffa. Wa yukhalifu lan nulayani apa tayamum, nulayani al-wudu'a ing wudu, fi annahu ing dalem sak temene tayamum layar fa'u iku ora bisa ngilangi apa tayamum al hadasa ing hadas. Wa annahu lan sak temene kelakuan, wa annahu lan sak temene kelakuan layajibu iku ora wajib apa isalut turabi nekaake lebu fihi ing dalem tayamum. Ora wajib ditekakno ring ngendi? Ila manabitis sya'ri, maring pira-pira nggon tukule rambut ya. Wa in khofa, senajan tipis apa sya'ri. Wa in khofa, senajan tipis apa sya'ri. Wa yukhalifu, ini wa yukhalifu adalah fi'il mudhari dari madhi khalafa yukhalifu, mukhalafatan. Dia adalah fi'il mudhari, hukumnya mu'rab, dia dibaca rafa, alamat rafa'nya pakai dhammah, yang merafa'kan adalah amil ma'nawi. Ini juga wawunya wawa atof atau pada lafal yang paling awal yaitu yahtassu ya. Al-wudu'a menjadi maf'ul. Fa'ilnya yukhalifu adalah dhamir mustatir yang tersimpan, yaitu yang kembali kepada lafal at-tayammum. Al-wudu'a menjadi maf'ul sangga dari lafal yukhalifu. Tayamum nyulayani wudu, nulayani dalam hal apa? Fi annahu ing dalam sak temene tayamum. Fi adalah huruf jar, annahu adalah anna yang mana huruf yang bisa beramal tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Hunya adalah dhamir muttasil yang mana kedudukannya sebagai isimnya annahu, anna. Layar fa'u iku ora bisa ngilangi. Layar fa'u lanya adalah lanafi, yarfa'u adalah fi'il mudhari' dari madhi rafa'a yarfa'u. Di situ berupa jumlah menjadi khobar ya, menjadi khobar dari lafal annahu. Jadi nanti kalau khobar berupa jumlah nanti ya di mahal. Al jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khobaru inna ya. Jadi lafal yarfa'u di jumlah menjadi khobarnya lafal annahu. Ora iso ngilangi al hadasa ing hadas. Jadi yang dijumlah fi'il, fa'il, maf'ul. Al jumlatu minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli fi mahalli raf'in khobaru inna. Wa annahu, wawunya adalah atofnya pada lafal annahu yang pertama tadi, fi annahu.
Sama ngamalnya juga annahu sama seperti ana yang di atas, tansibul isma wa tarfaul khobar. Cuma hunya ya, hunya di sini ini berupa domir mutasil, tapi di situ isinya hu itu dikatakan sebagai domir sa'an. Domir yang kembalinya ke depan. Anahu hu itu di sini isinya apa? Anahu kembalinya adalah kepada lafal la yajibu isolut turabi fihi, itu namanya domir sa'an. La yajibu iku ora wajib, menjadi khobarnya anahu. Yajibu adalah fi'il mudhari, mandinya wajaba ya. Isolut turabi dia adalah masdar yang mana dibaca rafa menjadi fa'il daripada lafal yajibu. Ya, isol. Jadi ausola yusilu isolan. Ausola yusilu isolan. Dia adalah masdar dari fi'il madi ausola. Isolut turabi. Turabi jadi mudhaf ilaih, isol mudhafnya. Mudhaf dan mudhaf ilaih idhofah ini dibaca rafa, isolnya yang mudhafnya diwaca rafa karena menjadi fa'il sangka lafal yajibu. Fihi ing dalam tayamum. Fihi biasa, fi adalah huruf jar, hinya adalah dhamir muttasil. Ila adalah huruf jar. Manabiti berarti diwaca jar. Asy'ari juga dibaca jar sebagai mudhaf ilaih. Lamun manabit menjadi mudhaf. Manabit diwaca jar dijarkan oleh ila. Wa in hafalan senajan tipis apa sya'ri. Jadi ini menggoyahi terhadap sya'ri, Nanti penjelasan fikihnya akan diketahui. Wa annahu lan sak temne kelakuan iku layu jma'u ora kena dikumpulno. Iku layu jma'u ora kena dikumpulno bi kelawan tayamum apa sing ora kena dikumpulno fardhoni apa fardhu loro. Wa annahu lan sak temne kelakuan iku layu sholat ora kena digawe salat bihi kelawan tayamum. Apa sing ora kena digawe salat fardun, salat fardu ainiyun kang bangsa aini. Ida tayammama nalikane tayamum sapa wong ta fardun bangsa apa fardun fardu ainiyun kang bangsa ain, dadi fardu ain. Ida tayammama nalikane tayamum sapa wong li ghairihi krana ta keduwe ta krana liyane fardun ainiyun. Ini, jadi wa annahu ini juga sama, atofnya kepada lafal annahu yang atasnya. La yusolla, lanya adalah lanafi, yusolla adalah fi'il mudhari, mabnikan majul, yusolla, doma awalu, wa futiha maka belal akhir, karena di sini berupa fi'il mudhari. Jadi yusolla, asalnya yusollayu asalnya ya. Kemudian ya-nya diganti alif karena apa? Karena dia dia sebelumnya jatuh setelah harokat fathah, makanya ganti yusolla. Bihi, binya biasa bak huruf jar, hinya dhamir mutasil, fardoni opo. Lah di sini fardoni adalah menjadi naibul fa'il, dibaca rafa, alamat rafanya pakai alif karena dia adalah isim tasniyah. Wa annahu sama atau ada yang awal, annahu yang paling atas tadi. La yusolla iku ora kena digawe salat bi kelawan tayam apa fardun ainiyun. Fardu ain. Dadi idza tayammama, dadi idza tayammama, dadi la yusolla sama dengan yang di atasnya ya. Bihi fardun juga sama menjadi naibul fa'il ya daripada lafal fi'il mudhari yusolla. Fardun ainiyun. Ainiyun di sini menjadi sifat daripada lafal fardun. Ida tayammama itu adalah qaid ya. Ida sebenarnya apa jenis syarat yang diakhirkan. Sebenarnya kalau susunannya kan ngene. Ida tayammama li ghairi fardiyin ainiyin annahu la yusalla bihi fardun ainiyun. Itu aslinya begitu. Jadi
Ida tayamama, ida adalah huruf syarat yang mengandung makna dzaraf. Tayamama adalah fi'il madhi mabni fathah, ya. Fa'ilnya adalah sapa wong, ya, sapa wong. Ligori tayamum, ligori krana liyane fardun ainiyun. Itu adalah arti dari apa sini kandungan nahwu yang ada pada lafal tersebut. Kita terjemahkan. Wa yukhalifu al-wudu'a fi annahu la yarfa'ul hadas. Jadi tayamum itu berbeda dengan wudhu, yang mana kalau wudhu itu dapat menghilangkan hadas, kalau tayamum tidak dapat menghilangkan hadas. Kenapa tidak bisa? Karena darurat, ya. Tayamum adalah toharoh sing darurah, di samping daurah dhaifah. Mulane ora iso kaya wudhu. Nek wudhu iso ngilangi hadas, nek tayamum gak iso. Mulane niate tayamum diantaranya adalah listibahatis sholah, karena amrih kawenengane sholat. Nah, itu ngoten, mboten lirafil hadas. Wa annahu la yajibu isalut turabi fihi wa in khofa. Dan dalam tayamum juga ada perbedaan dengan wudhu. Kalau wudhu itu ketika ada rambut yang menempel atau ada rambut yang tumbuh di bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh, itu ketika tipis rambutnya kan wajib dibasuh sampai ke dalamnya, sampai ke balik rambut tersebut alias kulitnya. Tetapi ketika dalam tayamum itu tidak wajib, bahkan tidak usah tayamum itu kulit-kulit yang ada di balik rambut, walaupun rambutnya itu tipis, itu tidak wajib dikenai pakai debu. Kenapa demikian? Ya lil usri. Lah rambut itu apa sih ini, kulit yang ada di balik rambut itu harus dikenai debu, ya gimana caranya? Ya kesulitan. Oleh karena itu di sini tidak wajib kulit yang ada di balik rambut walaupun tipis itu tidak wajib dikenai debu. Ini berbeda ketika dalam wudhu, yang mana ketika tipis kulitnya wajib dikenai air, tapi kalau tebal tidak wajib atau sunnah gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu la yujma'u bi fardoni. Jadi perbedaannya lagi wudhu dengan tayamum, diantaranya adalah bahwa kalau wudhu itu dibuat sholat fardu berapapun asal belum batal itu boleh. Tetapi kalau tayamum itu hanya untuk satu fardu dan sholat sunnah yang lain. Kenapa dibatasi begini? Ya tadi alasannya, li'annat tayammuma toharatun dhaifah, bersuci yang sifatnya lemah. Mulane nek lemah ora iso mencakup banyak fardu, cukup satu. Masalahnya apa? Sifatnya lemah itu pasti terbatas, ya tidak seluas yang aslinya. Mulane hanya satu fardu. Walaupun fardunya itu fardu kifayah, ya. Fardunya fardu kifayah, enggak ya. Atau misalnya untuk satu fardu dan sholat fardu kifayah, sholat jenazah gimana? Boleh apa enggak niat tayamum untuk sholat fardu dan juga untuk sholat jenazah? Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa demikian? Sebab sholat jenazah itu menurut qaul ashab diberlakukan sebagaimana maslakas sunnah. Diberlakukan seperti hal yang sunnah. Masalahnya memang fardu kifayah itu diperkhilafan para ulama. Ada yang mengatakan hal yasluku maslakal fardi atau maslakas sunnah. Ada yang mengatakan yasluku maslakas sunnah, diberlakukan seperti sunnah. Kalau fardu kifayah diberlakukan seperti sunnah, berarti di situ diperbolehkan mengumpulkan dengan tayamum walaupun dengan fardu itu gitu. Kita lanjut, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.